Halo rakyat Indonesia, waktunya kita duduk manis sambil ngopi dan pantengin ungkap fakta. Masih seputar Jiwasraya, jalan panjang perkara ini penuh lika-liku hampir nggak ada ujung. Habis kita bahas tentang kronologi kasus Jiwasraya, kali ini gue pengen ungkap jalannya proses pengadilan kasus Jiwasraya yang bisa dibilang ada kelalaian yang disebabkan oleh beberapa pihak. Gini, kita tahu kan kalau kasus Jiwasraya itu terjadi karena ada beberapa kesalahan dalam pengelolaan investasi. Nah, pada saat itu ada keterlibatan 13 manajer investasi atau MI untuk kelola investasi dari Jiwasraya supaya keuangannya dapat dikendalikan dengan baik, yang tentunya udah ada persetujuan nih dari pihak-pihak Jiwasraya. Kalau ada yang belum tahu, manajer investasi itu ngapain sih? Kenapa mereka harusnya juga ikut bertanggung jawab? Nah, tugas mereka adalah mengelola portofolio investasi dan memilih saham apa aja yang layak dibeli Jiwasraya. Konon katanya nih, mereka beli saham-saham yang tidak liquid dan punya risiko tinggi. Sebentar, kita itu nggak punya loh regulasi yang ngatur kriteria dan indikator saham yang nggak liquid itu seperti apa, dan mana saham yang harus dibeli atau dilarang. Selagi saham itu ada di pasar saham dan tidak dalam kondisi disuspend oleh OJK, ya halal sifatnya buat dibeli. Ilustrasi sederhananya kayak gini, Jiwasraya punya uang triliunan buat diinvestasikan. Macam-macam deh, ada saham, ada juga reksadana. Ada ratusan saham dan reksadana diperdagangkan. Jiwasraya bingung nih mau beli saham apa. Ditunjukkanlah yang namanya MI. Ini buat milih saham apa aja yang bakal ada di portofolio Jiwasraya. MI beli saham kelompok usaha Bakri, Dewa, BNBR, BRSM, BTEL, MERX, Tram, SMRU, dan lain-lain. Tapi ingat, keputusan buat beli dan jual ya tetap pada Jiwasraya. Singkat cerita, saham yang dibeli Jiwasraya ini minus alias rugi guys. Uang triliunan tadi minus KB. Kalau harga saham ambles, siapa yang salah guys? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Apesnya, karena saham perusahaannya MERX dan Tram dibeli Jiwasraya, Bencok dan HH dituduh Kejagung sebagai pengendali 13 MI buat beli saham sesuai arahan mereka. Udah kehilangan akal sehat. Bahkan di persidangan pun Kejagung nggak bisa buktiin kalau MI itu dikendalikan oleh mereka. Bongkar aja enggak, gimana bisa dibilang daliin? Yang nggak habis pikiran lagi, kalau saham emiten mereka dibeli, ya mosok mau ditolak. Saham kan diperjualbelikan bebas untuk siapa aja asalkan bukan transaksi gelap. Mirisnya lagi, ada ratusan saham yang dibeli sama Jiwasraya yang bikin rugi, tapi kenapa cuma mereka yang bertanggung jawab ya? Nah lo gimana tuh jadinya? Selama ini OJK ngapain aja? Seharusnya di sini OJK juga turut bertanggung jawab, jangan cuci tangan terus. Gimana? Gua harap kalian semua mulai tercerahkan sama kasus yang salah dalam penanganan hukum ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.